Orang berziarah di makam leluhur, orang tua kita, ahli waris kita, itu tidak beda jauh dengan kita menjalankan meditasi. Alat ziarah dan alat meditasi itu sama. Alatnya ada 3. 1 bunga atau kembang, 2 alat bakar, dupa, kemenyan, dan sebagainya. 3 parfum atau minyak wangi. Harum dan sedapnya bunga ini asli dari tangan Tuhan. Yang bisa menyentuh ke sana hanya yang dari sana. Kita meditasi, semedi dulu, bakar, alat bakar misalnya, ngumpulkan leluhur. Kalau setelah kumpul ini diajak bareng-bareng, baru pakai kembang. Kita meditasi, dimintakan maaflah. Kalau TST, jadilah rusak negara. Apa TST? Tahu sama tahu. Bagi hasil toh akhirnya. Jadinya sekarang ini marah ini di mana? Yang jaga malah merusak pagar makan tanaman. Ya, yang disuruh untuk menegakkan hukum malah melanggar hukum. Bolak-balik wong cilik sing dadi ancik-ancik. Bolak-balik wong cilik sing dadi ancik-ancik. Ngurusi wong cilik, saya ini sejak kecil sampai sekarang udah cucu saya 4. Gak pernah saya dikasih makan pemerintah kok. Sebisa-bisa saya cari makan sendiri. Untuk biayai anak sekolah cari sendiri. Gak pernah loh Barjo ini untuk biaya anaknya sekolah. Gak pernah. Kemarin pernah berapa bulan ya dikasih itu beras raskin itu. Sekarang ya enggak. Ya enggak apa-apa lah. Sudah pernah dikasih kok. Oke, kembali ke tadi topik tentang ziarah itu. Kalau versinya orang Jawa, itu tata cara untuk berziarah ke leluhur itu bagaimana, Bapak? Terus apakah harus juga membawa bunga-bunga dan lain sebagainya, atau mungkin wangi-wangian, atau gimana, Bapak? Ya, makasih. Untuk orang Jawa, jadi ajaran yang saya ikuti, yang saya anut ini, memang pada umumnya Jawa semua itu harus membawa bunga. Tapi ajaran yang saya ikuti ini, orang berziarah di makam leluhur, orang tua kita, ahli waris kita, itu tidak beda jauh dengan kita menjalankan meditasi. Tidak jauh. Mau beda tempat dan beda tata cara aja. Nek meditasi kan kalau bisa jangan sampai ada orang tahu. Tapi kalau ziarah kan semua orang tahu, banyak orang tahu. Alat ziarah dan alat meditasi itu sama. Alatnya ada 3. 1 bunga atau kembang, 2 alat bakar, dupa, kemenyan, dan sebagainya. 3 parfum atau minyak wangi. Ini saya nggak tiru-tiru saya, dan saya dapat sendiri. Ini alat meditasi, intinya kan alat bertuhan. Mendoakan di makam leluhur itu kan intinya kan bertuhan. Kenapa didoakan? Ya mintakan maaf, minta sepuro, minta toh kepada Tuhan, datang ke situ makamnya. Iya kalau tahu makamnya. Kalau orang yang maaf kena musibah di tengah laut, nggak ketemu mayatnya, nggak ketemu dah. Di mana? Terus di mana kita mendekat? Yeah. Untung. Jadi untung yang punya keluarga tahu makamnya. Kalau nasibnya gitu, terus kita harus kemana mencari? Cara kirim doa, mendoakan.
lewat meditasi ya. Itu. Tadi meditasi ada 3 hal syarat-syarat yang dipakai. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, bertuhan, pakai kembang, pakai bunga. Silahkan bunga apa saja, tapi harus murni, tidak boleh dicampuri minyak wangi. Apa? Bunga apa? Nah, biasanya kalau orang sudah di penghayat itu kan ada syaratnya bunga masing-masing ya. Ada yang pakai bunga mawar, ada yang pakai melati, ada yang pakai kantil gading dan lain. Ini. Karena apa? Harum dan sedapnya bunga ini asli dari tangan Tuhan. Yang bisa menyentuh ke sana hanya yang dari sana. Ini wanginya alami. Alami. Yang kedua alat bakar itu tadi minyak, tupo dan lain sebagainya. Kalau pakai alat bakar ini arahnya bukan ke Tuhan, ke leluhur. Ini makanya ada cara. Sebelum kita meditasi, semedi dulu, bakar alat bakar misalnya, ngumpulkan leluhur. Kalau setelah kumpul ini diajak bareng-bareng, baru pakai kembang. Kita meditasi, dimintakan maaflah, kita bertuhan. Makanya kalau di sini ada tatarannya. Kalau pakai parfum atau minyak wangi itu arahnya ke saudara kita yang lain, Tonggo Teparo. Ya, saya tidak menjelekkan di alam jin, demit dan sebagainya itu nggak apa-apa, itu bukan jelek, bukan, kita nggak boleh menghakimi dan nggak boleh menjelekkan sesama makhluk. Bukan wewenang kita, bukan hak kita itu. Malah kita belum dijadikan manusia, jin, setan, demit, kodam itu sudah diciptakan dulu, manusia paling akhir. Silahkan kalau mau belajar yang sungguh. Jadi kalau sudah mau belajar yang enggak menjelek-jelekan orang lain. Iya, di situ ya kehidupannya sendiri kok. Beliau ya punya hak dan kewajiban yang sama seperti manusia di hadapan Tuhan. Nah, katanya dulu ada makhluk yang namanya ini dihukum dengan Tuhan. Karena apa? Pasti ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, nggak mungkin dihukum. Tuhan itu kan sifatnya kan netral. Ini. Jadi kalau bisa sebelum ziarah atau mendatangi makam leluhurnya, jangan dulu ke orang lain. Apalagi tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan waris. Tapi sekarang marak ini, waris ini. Karena apa? Ya orangnya belum ngerti, Pak. Malah sekarang ini kalau ada orang Jawa pakai tata cara Jawa, malah dikatakan sesat. Ini loh. Itulah ide penjajah, otak penjajah itu. Penjajah itu pengkhianat bangsa itu. Masa orang Indonesia hidup di Indonesia yang dikembangkan budaya asing. Okay. Indonesia nggak melarang budaya asing, tapi orangnya sendiri biar melakukan. Kita tetap pegang teguh milik kita sendiri. Kalau untuk versi Jawa itu apakah ada bacaan-bacaan khusus itu tentang mengenai ziarah kubur? Mengucapkan mantra atau doa apa gitu? Tuhan itu maha segalanya. Mau mengucapkan apa permintaan, yang jelas ya untuk permintaan, masih datang ke makam itu
pasti ucapannya permintaan. Malah banyak alasan orang itu kalau di makam-makam alasannya minta di Tuhan. Tapi kenapa kalau minta di Tuhan kalau harus datang ke makam orang lain? Memang sekarang ini baru walah viral. Berarti pakai bahasa Jawa juga cukup itu. Segala bahasa Tuhan itu tahu. Tuhan kan maha segalanya, maha tahu, maha mendengar. Masuk kalau nggak pakai pengeras Tuhan nggak dengar. Masuk kalau nggak pakai bahasa asing Tuhan nggak tahu. Gimana ini? Makanya inilah yang perlu dimengerti. Yang perlu dimengerti. Tinggal orangnya terseret kemana. Saya pernah loh Pak, ada teman yang gini. Ya sudah kerap, ya enggak saya sebut namanya. Pernah saya dibilangi gini, loh kamu ibarat orang pertandingan kalah toh kamu dengan saya. Nah karena apa? Di situ kan ikut budaya asing, saya kan ikut budaya pribumi. Apalagi saya ini dulu seorang pelaku seni. Nah itu, loh kok kalah gimana? Kan kamu sekarang temannya kan dikit tuh orang yang seneng melakukan dengan seni ini loh, nggak apa-apa, itu kemenangan itu. Tahu kamu pertandingan, tahu apa tarik tambang? Tarik tambang itu yang menang atau yang rubuh? Yang menang kan yang kuat, yang masih berdiri, Nah sekarang yang tertarik ibaratnya kita ini kesebelasan. Saya kesebelasan Indonesia, kamu kesebelasan Arab. Yang takut di Arab saya atau kamu? Diem. Nah akhirnya akan berpikir 2 kali lipat. Ibarat pertandingan ini. Saya mempertahankan budaya saya sendiri, Indonesia. Dan kamu menjadi kesebelasan Arab. Kepencut lah, terpikut, kepilut. Karena apa? Iming-iming ini tadi. Nah ini, nah itu kan enggak jadi apalah, maafkan aja. Memang beliau orang yang tidak sadar. Nah yang sadar saja yang harus memberi maaf. Kan gitu. Nah supaya beliau kalau suatu saat ingat, sadar, tidak malu, kembali ke habitatnya yang asli. Gitu loh. Jadi ajaran leluhur kita kan, orang perang itu nggak ada loh orang perang kok menjadi hidup mewah, enak, itu nggak bisa. Makanya ya untung aja negara kita tidak pernah perang. Semoga cukup tahun itu saja, jangan ada perang lagi di Indonesia. Apalagi perang saudara, jangan sampai ada. Cukup di tahun 65 aja. Itu sudah menjadi kocok benggolo, sudah menjadi tolok ukur bangsa kita. Peperangan tidak akan membawa ketentraman. Kok tentram, makan saja sulit, tidur saja. Coba sekarang lihat yang di negara lain asing, perang terus sih sampai penduduknya hampir habis itu. Loh, pemerintah kok nggak mikirnya rakyat? Sana hobi itu Bapak. Nah, kok nggak mikirkan rakyatku gimana kalau perang terus? Apalagi manembah bertuhan, tidur saja sulit. Nah, untung kita jadi bangsa Indonesia, sangat beruntung. Jadi jangan sia-siakanlah kita ini menjadi bangsa Indonesia. Apalagi orang Jawa, hidup di Jawa. Ya, kembangkanlah budaya Jawa. Paling tidak ya budaya Indonesia lah, budaya Nusantara. Sampai tahun, kita ini punya tahun. Kalau orang nggak tahu tahun Jawa, ya bukan orang Jawa.
Sudah mendem keledung ya. Ya, ini Bapak saya lanjutkan untuk membacakan pertanyaan dari netizen ini. Ya. Ini juga ada pertanyaan yang ya menarik ini. Menurut Mbah Harjo, orang mati itu nanti apakah di sana disiksa di dalam kubur? Di dalam kubur ya? Iya. Monggo Bapak. Kubur itu tempatnya jasad. Dalam istilah kubur itu tempatnya jasad, bukan tempatnya roh atau sukma. Yang nyiksa siapa? Yang nyiksa siapa? Disiksa oleh Tuhan. Masuk Tuhan itu sifatnya jahat? Kan enggak. Kalau Tuhan itu jahat, manusia enggak akan dikasih pengertian, pengetahuan, tenaga, pikiran dan sebagainya. Tuhan membuat manusia tidak untuk disiksa.